Mana Ustaz bisa diperjelas karena di sini agak sedikit ramai Ustaz, jadi tidak bisa mengambil poinnya saya. Monggo ditanyakan lagi. Kalau bahasa yastaki rukistuhu minal musamma itu kan jelas. Artinya eh, yang dibayar itu adalah musamma ya, yang sudah lewat. Artinya kalau kesepakatannya katakanlah kesepakatan nyewa 1 tahun, itu kesepakatannya katakanlah 10 juta. Kemudian lewat 6 bulan, maka yang harus dibayar itu kan 5 juta. Kan seperti itu. Kalau yastaki rukistuhu minal musamma. Tapi kalau dilihat dari bi'tibari ujratil misli, lah itu yang perlu diperjelas. Maksudnya itu gimana? Kok ada istilah bi'tibari ujratil misli? Itu yang pertama. Bisa dipaham? Oke. Ya, coba balik lagi. Untuk Apa yang kitabnya Ustaz? ya kitabnya. Untuk yang Gini, kedua gini. yang ya, ya. Untuk yang kedua yang perlu diperjelas adalah apa maksud dari uh, ijarah fi dhimmah, ya. Apa dari maksud dari ijarah fi dhimmah. Dan sehingga dikatakan wamatat fi asna'il mudah, itu artinya mudah masa itu apakah masa sudah di tangan mustakjir atau masa pada saat mukjir membawa ke mustakjir. Gini, gini. Berarti di sini ada dua keistilahan mengenai pemaparan yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai al-mujirati fi dhimmati dan wa matat fi asna'il muddati, seperti itu Ustaz. Ya. Oke, ini sesi kasus yang kedua. Berarti kembalikan yang pertama dulu, Gi. Pertanyaan yang pertama. Ini, Gi. Ustadz Nasihatul Azkar. Ya. Oke. Gimana? Oke. Baris keberapa ini Ustadz yang menjadi kesekian jenengan tadi Ustadz? Dari bawah baris 1, 2, baris ketiga. Bal yastaki rukistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Bel. Baris ketiga dari bawah. Mana, Gi? Oh, oke. Terus? Maksud dari bi'tibari ujratil misli itu bagaimana? Korek. Oh, oke. Oke, terima kasih. Sudah, Gi Ustadz Nasihatul Azkar? Ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Sail Nasihatul Azkar. Di sini mungkin sudah dijelaskan tadi. Kemudian saya ketika minta penyimpulan di sini mengenai tentang bal yastakiru, ini yang ditanyakan bi'tibari ujratil misli. Ini mungkin butuh pemaparan seperti itu Ustaz. Untuk lebih jelasnya seperti itu bagaimana seperti itu. Mungkin para guru bisa membantu untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memberikan tambahan mungkin karena ini saya tidak punya cukup banyak waktu karena ada acara sama kawan-kawan yang lain. Ini mudah-mudahan bisa membantu, guys Ustaz ya. Nah, boleh ya, boleh ya. Saya hanya barangkali saja apa namanya yang saya jelaskan ini cukup menguatkan dan cukup bisa memberikan sedikit tambahan untuk Korean sebelumnya. Memang di sini kita mesti diperkenalkan atau harus dikenali satu persatu. Memang setiap konteks seperti itu memang terkandung dengan takrif atau istilah-istilah yang butuh pendalamannya. Karena ini singkat, sayanya yang singkat gitu karena pengajiannya masih lama, mungkin insya Allah nanti saya bisa kembali lagi kalau udah selesai ya. saya akan terfokus dulu untuk memperkenalkan tentang yang pertama. Di situ sebenarnya yang harus dikenalkan itu adalah antara muayyanah dan dimah. Ya, yang muayyanah dan dimah. Nah itu. Jadi dimah coba dibuka dimah, ada fidimah gitu. Tunggu dulu. Coba dibuka. Ini. Nah di situ ada yang namanya konteks fidimah. Tolong itu diperhatikan. Fidimah kalau bisa di screenshot saja nggak apa-apa supaya nanti jadi nggak keliru. Kemudian kita kembali ke muayyanah yang pertama. Oh, fitimah ini baris ketiga dari atas tengah ini Ustaz. Ya baris kedua ya. Baris kedua. Oh. Baris kedua dari bawah ya. Nah coba itu. Kita kembali lagi ke yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah akan memberikan bukan penjelasan tetapi hanya sekedar menguatkan. Di sini ada al-muayyanah dan juga ada ad-dimah. Nah, untuk membedakan al-muayyanah dan dimah itu dalam setiap konteks muamalah, baik itu di dalam jual beli atau termasuk sewa menyewa, karena ini sama sebetulnya. Muayyanah di dalam jual beli di dalam kasus B dan muayyanah di dalam kasus ijarah itu sama. Artinya ketentuannya sama. Seperti yang saya akan perkenalkan, al-muayyanah itu di dalam konteks ijarah atau sewa menyewa, contohnya itu seperti begini. Kalau saya menyewa mobil kepada si B, yang mana mobil itu misalkan ada di depan si B. Lalu kemudian saya katakan kepada si B, ini mobil siapa? Mobil saya, kata si B. Boleh saya sewa 1 hari misalkan 500.000? Boleh. Nah, itu disebut muayyanah. Artinya, saya menyewa mobil si B ditentukan atas mobil yang milik si B yang ada di depan.
itu adalah konteks muayyanah. Sama dengan jual beli, dengan barang-barang yang diperjualbelikan, konteks muayyanah itu setidaknya seperti itu gambarannya. Jadi membeli barang atau menyewa barang yang dengan muayyanah itu ditentukan barangnya seperti ini, itu, atau barangnya memang tidak ada, tetapi sebelumnya telah dilihat dan disepakati di dalam waktu ketika akad. Itu juga muayyanah. Itu. Ini mudah-mudahan cukup dipahami. Dan yang kedua adalah dimah. Dimah itu sebaliknya, artinya begini. Ketika saya datang ke si B dan saya mencoba untuk menyewa mobilnya milik si B, nah, kebetulan di depan si B itu ada mobil, memang ada mobil, dan mobilnya itu misalkan mobil Avanza dan warnanya itu warna putih. Nah, warna putih Avanza, mobil itu milik si B. Tetapi saya datang ke si B mau nyewa mobil, memang mobilnya baik mobil si B atau siapa, yang pasti saya akan menyewa melalui si B itu. Tetapi saya menggunakan kata-kata seperti ini yang harus diperhatikan kata-katanya. Saya datang ke si B, lalu kemudian kata saya ke si B, B, sanggup nggak saya nyewa dari kamu? Kamu adain, kamu mengadakan mobil yang aku inginkan, yang aku ingin sewa, tapi maunya Avanza warna putih. Nah, dia tidak menyebutkan, tidak menentukan mobil itu, sekalipun mobilnya ada di depan, Avanza-nya bahkan milik si B dan juga warna putih, tapi ketika di dalam transaksi, di dalam segat dia tidak menentukan mobil ini, maka itu disebut dimah. Artinya, nah, ketika saya datang ke si B, sedikit agak berisik, mohon maaf ini karena di jalan sebentar. Nah, artinya ketika saya datang ke si B meminta mobil sewaan yang disifati dengan warna putih dan Avanza, maka kewajiban si B itu menghadirkan mobil. Mobil mana terserah si B. Baik mobil yang ada waktu saat ketika akad, atau mobil yang memang si B itu mau nyari dulu, mobil siapa aja nggak apa-apa. Yang penting si B itu berkewajiban setelah akad itu menghadirkan mobil yang warna putih dan Avanza. Nah, itu disebut dengan ijaroh dimah. Nah, itu yang pertama. Ini kira-kira bisa dipahami nggak sampai sini? Gitu. Nah, jadi artinya kita lanjut. Nanti kita lanjut dulu yang kemudian. Di sini ada istilah yang bal yastaki rukistuhu minal musama bi'tibari ujratul misl. Nah, itu maksudnya adalah jadi ketika saya nyewa mobilnya si B yang sewaan itu dengan muayyan, artinya B, saya nyewa mobil kamu ini, ya. Nggak harus disebutin bahwa mobilnya warna putih dan Avanza, nggak harus, karena udah ditunjuk mobil ini saya sewa. Nah, itu adalah muayyanah. Maka ketika mobil itu hancur, ketika mobil itu rusak, misalkan saya sewanya itu dengan kesepakatan 1 bulan. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan mobil itu rusak. Sementara transaksi saya itu kan 1 bulan. 1 bulan itu harganya misalkan 10 juta misalkan. Kemudian mobil itu rusak. Nah, konteksnya harus kita pahami dulu bahwa mobil yang saya sewa itu adalah muayyanah, yang ditunjuk, yang ditentukan. Nah, di situ konsekuensinya maka batalah akad ijaroh karena mobilnya itu sudah tidak berfungsi, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena yang saya sewa itu adalah mobil itu, nggak mobil lain, tapi mobil itu. Nah, udah itu cukup karena itu mobilnya mobil yang disewa dengan ditentukan atau muayyanah. Sekarang kita membahas tentang konsekuensi. Artinya bagaimana? Apakah 10 juta itu secara keseluruhan harus dibayar sementara masanya itu di tengah-tengah, katakanlah baru 15 hari. Udah rusaknya itu di 15 hari. Nah, maka di sini rusaknya ainul mujaroh, mobil tadi ketika di tengah perjalanan atau di masa yang dimana 1 bulan itu digunakannya baru 15 hari, maka kerusakan ijaroh itu yang disebabkan oleh ain itu juga merusak atau menghilangkan ongkos atau ujroh yang disepakati, yang artinya seakan-akan 10 juta itu jadi nggak pasti, belum ada kepastian, tetapi saya yang menyewa mobil itu harus bertanggung jawab. Kenapa kok harus bertanggung jawab? Karena sudah melalui masa yang layak untuk diberikan ujroh. Wong sudah pakai 15 hari kok, itu sudah layak diberikan ujur, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Apakah 10 juta itu dipotong jadi 5 juta? Karena kebetulan masa rusaknya itu di tengah 15 hari. Nah, di sini bal yastaki rukistuhu minal musama. Cara membaginya dari 10 juta itu dipersentase, dibagi bi'tibari ujratul misil, menimbang atau menghitung dari seberapa nilai ujroh misil. Nah, di sini patuqawwamul manfaatu halal akdi. Maka yang dinilai itu manfaat ketika akad. Misalkan contohnya saya itu tanggal 1 nyewa mobil ke si B. Karena yang disepakati itu 1 bulan dan harganya 10 juta. Nah, itu ketika rusak di tengah-tengah bulan, di tengah-tengah masa, maka yang disebutkan 10 juta itu gugur, terancam gugur. Yang jadi kewajiban saya itu adalah membayar ujroh misil yang ditimbang membayar persentase dari 10 juta itu yang pertimbangannya adalah ujroh misil. Artinya kita nilai itu qawamul manfaat, nilai ditimbang berapa harga tanggal 1 yang waktu itu saya sewa menurut pasaran. Jadi tanggal 1 itu mobil itu pasarannya umumnya berapa? Untuk habis di masa 15 hari. Misalkan pasarannya itu kena jatuh pada berapa juta ya, misalkan ada 4 juta atau 5 juta, misalkan seperti itu. Jadi yang dari 10 juta itu dipersentasekan artinya dipotong dari ongkos yang pasaran yang dari akad gitu.
Jadi kira-kira ada yang paham nggak untuk membaginya? Saya karena matematikanya kurang kurang baik, kurang bagus. Ini mudah-mudahan penyampaian saya bisa dipermudah lagi oleh ustadz-ustadz yang lain. Nah itulah. Jadi intinya begini kesannya. Jadi 10 juta itu gugur. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita berjanji akan memberikan 10 juta dalam sebulan itu, kemudian kita itu memotong sesuai dengan sesuai dengan 10 juta itu. Misalkan berarti 10 juta kalau dibagi satu bulan, satu harinya berapa? Enggak seperti itu. Jadi 10 juta itu ditimbang dari bagaimana nilai waktu akad pasaran harga sewa mobil tersebut. Ini mudah-mudahan oleh para ustadz yang lain itu bisa diselesaikan karena saya kurang baik matematikanya. Nah, seperti itu mungkin cukup menjawab untuk pertanyaan yang tadi karena yang lainnya tidak dipertanyakan dan saya juga sedikit waktunya. Mudah-mudahan itu bisa untuk memberikan pencerahan, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang mungkin jawaban ini sangat luas, simpel sekali, sehingga di sini mungkin Sail sudah memahami, jadi belum tahu ini memahami apa tidak ya. Nanti saya beri waktu untuk Sail ini. Mungkin ada keiskalan atau kejanggalan dari jawaban Ustadz Ainar, jadi saya beri waktu kepada Ustadz Nasihatul Azkar seperti itu. Ini jawaban mungkin diringkas seperti itu dari jawaban yang pertama dan yang kedua seperti itu. Mungkin nanti para guru yang mau menambah dipersilahkan. Untuk sementara jawaban dari Ustadz Ainar, jadi jangan turun dulu takut masih ada keiskalan atau kurang paham mengenai apa yang dijawab oleh jenengan seperti itu. Monggo Ustadz Nasihatul Azkar untuk berfatwa, bagaimana tanggapan jenengan, tafadhol.